Ramai di berita seorang anak kecil dikabarkan meninggal. Ketika sebelum meninggal banyak video yang beredar. Anak tadi kejang-kejang, kemudian berhalusinasi, lalu seperti kayak kebingungan dan melakukan perilaku agresif. Tanda-tanda rabies yang perlu kita pahami dan perlu kita takuti atau minimal kita sadari bahwa rabies itu berbahaya. Kenyataannya, rabies ditularkan melalui hewan yang ada di sekeliling kita. Pada video kali ini kita akan membahasnya dan minimal kita tahu cara penanggulangannya dan kita tahu cara mengatasinya. Yuk, jangan skip video ini, kakak subscribe ada di channel ini. Kemudian jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Selamat datang di YouTube Bonekamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rabies adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan. Penyakit ini ditularkan melalui virus dan penularannya adalah hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. Bahkan kita pun menyayanginya seperti kucing, anjing, kuda, kemudian musang, rakun, monyet, dan lain sebagainya. Penyebab rabies ini ditularkan melalui gigitan ya. Awalnya bukan gigitan sih, tapi air liurnya inilah yang menularkan. Tapi dia lebih spesifik lagi, air liur masuk ke dalam luka yang dihasilkan di tangan atau kulit kita. Dan luka ini awalnya biasanya dari gigitan, luka, kemudian air liurnya masuk. Rabies pun masuklah ke dalam tubuh kita. Untuk mengatasinya ada beberapa macam hal nih. Kita bagi aja menjadi dua Kak ya. Dari hewannya sendiri dan dari kita manusianya. Untuk mengatasinya dari hewan, kita harus kasih vaksin untuk hewan kesayangan kita. Sayangnya, rabies tidak masuk dalam vaksin utama F3 atau F4 pada kucing nih. F3 biasanya kita berikan di usia 3 bulanan. F4 kita berikan biasanya di usia 4 bulanan atau pengulangan 1 tahun. Dan rabies tidak termasuk dalam F3 ataupun F4. Rabies adalah vaksin tambahan. Kita biasanya kurang menyadari untuk rabies ini. Lebih baik kita bawa ke dokter hewan dan kita kondisikan untuk vaksin rabies atau vaksin tambahan. Selain vaksin, kita juga harus mencegah hewan kesayangan kita, hewan peliharaan kita untuk bergaul dengan hewan-hewan liar yang ada di luaran. Karena kita tidak pernah tahu apakah hewan liar tadi itu membawa virus rabies atau tidak. Karena mereka kan makannya sembarangan ya. Kemudian perawatannya pun juga sembarangan. Bahkan tidak dirawat sama sekali. Itulah yang menyebabkan kucing kita kena rabies dari kucing liaran yang ada di luar sana. Kemudian antisipasinya untuk kita sendiri sebagai pemiliknya. Mungkin kita bekerja sebagai tukang groomer gitu ya. Atau kita bekerja sebagai orang yang berkecimpung di dunia kucing-kucing liar. Seperti rescue kucing ataupun organisasi nirlaba lainnya yang berkecimpung di dunia satwa-satwa liar. Kita harus juga dirabies Kak ya. Kita yang dirabies. Kitanya yang kena divaksin rabies ya. Jadi kita juga wajib sih kalau menurut saya vaksin rabies tahun sekali oke. Kemudian kalaupun kita sampai kena gigitan hewan-hewan tadi, yang pertama harus kita lakukan adalah kita cuci dengan sabun atau minimal antiseptik lah ya untuk membersihkan luka-luka yang akibat gigitan dan cakaran. Minimal 15 menit lah, jangan kurang dari 15 menit. Karena bisa terjadi rabies nggak akan hilang dan kita terkena rabiesnya. Lalu apa sih gejalanya kita manusia terkena rabies itu? Ada beberapa gejala yang menurut saya sifatnya ringan ya. Seperti demam, kemudian tidak nyaman di area gigitan, bahkan sakit kepala. Tapi ketika gejalanya sudah mulai serius gitu kan, ada gejala yang mulai nampak nih. Yang pertama, manusia tadi berhalusinasi atau memikirkan hal-hal yang enggak-enggak. Dia berperilaku agresif, kayak kejang tapi kayak apa ya? Kayak mau ngamuk, kayak mau kesetanan padahal bukan kesetanan. Nggak perlu diruqyah juga karena memang nggak kemasukan jin, tapi kena penyakit rabies ya.
Kemudian yang kedua, orang tadi juga bisa kejang-kejang, ototnya kejang, kemudian sulit menelan makanan, sulit menelan air ludahnya aja sulit, apalagi makanan. Lalu yang kita lihat biasanya kayak semacam berliur gitu ya. Air ludahnya netes terus-menerus, berliur, bahkan untuk kondisi yang serius, orang tadi bisa mengeluarkan busa dari mulutnya. Di titik final, gejala rabies bisa menyebabkan orang kelumpuhan total. Bahkan kalau sudah masuk di titik ini, biasanya beberapa hari atau beberapa waktu kemudian dia akan meninggal. Itulah bahayanya kita yang kena rabies. Oleh karena itu, Kakak lebih hati-hati pada hewan, kucing, anjing kesayangan kita. Jangan sampai mereka menjadi pembunuh nomor satu. Walaupun mereka sebenarnya tidak ingin membunuh kita, tapi karena terdampak rabies sehingga kitanya pun yang kena. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.